Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada dunia, ada akhirat, ada siang, ada malam. Kemudian dunia ini bukanlah tempat tinggal, tapi adalah tempat meninggal. Karena tempat tinggal kita di mana? Di surga. Rumah kita yang sebenarnya di surga, istri yang sebenarnya di surga, suami yang sebenarnya di surga, kesenangan yang sebenarnya di surga. Semuanya yang pasti itu baik kebahagiaan di akhirat, yaitu di surga, dan segala penderitaan itu yang pasti itu di neraka. Di dunia ini kebahagiaannya kebahagiaan yang main-main, icak-icak misalnya. Dan penderitaannya pun main-main. Ujung-ujung dari kebahagiaan itu mati, habis. Dan ujung-ujung dari penderitaan di dunia mati juga. Tapi kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan yang tidak ada akhirnya, kebahagiaan yang selama-lamanya. Dan penderitaan di akhirat adalah penderitaan yang selama-lamanya. Maka kalau disuruh memilih, pilih hidup enak sebentar atau pilih hidup enak selamanya, aja apa? Pilih hidup enak selama-lamanya. Tapi ada orang milih enak sebentar, biarlah susah selamanya. Ada orang milih, ada bekol di akhirat dia agak ije. Basanang-sanang saja di dunia kau. Hidup menurut dia saja. Sekarang Allah menawarkan hidup enak di dunia dan hidup enak di akhirat. Seandainya disuruh orang memilih juga, mau pilih susah sebentar, setelah itu enak selamanya, atau dipilih hidup enak sebentar susah selamanya, pasti orang tetap memilih biarlah hidup susah sebentar tapi hidup enak selamanya. Tetapi Allah, yang Allah suruh pilih itu tidak itu susah sebentar, tidak, hiduplah enak sebentar dan bahagia selamanya. Anda aja mau orang dah. Bagaimana hidup enak dunia ini? Hiduplah menurut Allah dan Rasul, senang di dunia dan senang lebih di akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi kehidupan ini sudah dipilih sebenarnya. Allah beri pilihan. Jadi tinggal kita memilih saja. Dan orang yang cerdas pasti berpilih, pasti dia memilih hidup enak di dunia dan hidup enak di akhirat. Dan segala yang kita perbuat nanti Allah beritakan kepada kita pada hari kiamat. Yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Allah beritahu nanti kepada kita, yunabba'u, diberitahu, dikabarkan, diagih tahu di Allah balik. Maka Allah memberitahu itu ada melalui catatan amal. Begitu Allah memberitahu. Dan inilah nanti sebagai saksi di pengadilan di akhirat tentang apa yang pernah kita perbuat. Nah, apa lagi saksinya? Kita lihat surat Al-Qiyamah ayat 14, ayat 13 dan 14. Kalau di sini halaman 577. Surah Al-Qiyamah surat 75 ayat 13 dan 14. Yunabba'ul insan, diberitakan pada manusia, yauma idzin, pada hari itu, bima, dengan apa qaddama, yang telah dia lakukan, wa akhara, dan apa yang telah dia lalaikan. Baca Allah magih tahunya. Kalau sebelumnya kita bahas dengan catatan amal, di sini Allah beritahu dengan apa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan al-insan, manusia, ala, atas, nafsihi, dirinya, basirah, menjadi saksi, menjadi bukti. Manusia itu sendiri yang jadi saksi dan bukti. Walau alqa ma'adzirah, walaupun mereka mengemukakan berbagai macam uzur. Adzirah itu asal katanya uzur, berbagai macam alasan-alasan. Tapi ndak alasan, semua alasan tidak diterima karena ada saksi. Kalau yang terdakwa banyak ilahnya, ya wah ndak ada, dihadirkan saksi. Kau catatan, aku ada lo saksinya. Siapa? Ndak jauh-jauh, awak surang. Kalau seandainya manusia waktu itu menolak, karena dalam hadis disebutkan ada manusia yang menolak selain dirinya, ya Allah saya tidak mau menjadi saksi itu yang lain-lain, yang mau saya menjadi saksi itu diri saya sendiri, baru ambo terima pengakuannya. Kalau yang lain-lainnya bisa berutuh. Itu dalam hadis. Kalau kita bisa jadi di buik-buiknya catatan. Kalau malaikat pengiring yang lain bisa jadinya berutuh membuat kecil. Saya baru terima kesaksiannya kalau yang jadi saksi itu diri saya sendiri. Jadi ya, maka tiba-tiba mulutnya terkunci.
lidahnya sabarik gunung, tidak bisa mengangkat lidahnya. Ana mengecek lah. Nah, kita celiak dalam surat An-Nur ayat 24. Sudah? Surah 24 ayat 24. Surat An-Nur. Halaman 352. Yauma tashhadu alaihim, pada hari tashhadu, menjadi saksi, alaihim, atas mereka, alsinatuhum, lidah-lidah mereka, wa aidihim, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang telah mereka perbuat terdahulu. Yang pertama jadi saksi sini apa? Alsinatuhum, lidah mereka. Walaupun lidah mereka berkata, tetapi berkatanya lidah mereka ini bukan menurutnya oleh, bukan pemikirannya anantakana baru kecanya, tidak. Tetapi lidah itu mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh dia dulu di dunia. Bentuk kaset baulang, mengecek surang selidah, sehingga manusia tadi tidak bisa mengelaklah. Nampak yang tajam di dunia apa? Lidah. Amu orang tak bahasa pun dek dek lidah, dek lidah. Padiah kecil no. Orang bacarai laki bini dek lidah. Jatuh talak tu dek lidah je. Kalau niang saya tak jatuh talak dah. Pidek keluar kecek jatuh talak. Orang kanayati dah dek lidahnya. Santiang nang ngecek tadayo orang nya. Dek lidahnya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, aku menjamin surga bagi orang yang mampu menjaga belum pecik lidah. Aku jamin surga bagi yang mampu menjaga. Galak orang dek lidahnya, menangi orang dek lidahnya. Berarti hati-hati je lidah. Basuh mangai orang idik dek lidah. Tidak semangai nyala sudah tu dek lidahnya. Maka lidah tu nanti berkata, maulangnya anam pernah dikecek orang tu di dunia. Oh, tidak mau nerima saksi selain daripada diri seorang. Cek kejap, ngecek lidah. Kecean anam pernah kau sabit dulu di dunia, mengecek seorang selidah. Kemudian wa aidihim, dan tangan-tangan mereka. Anam pernah dipacik di tangan, pernah dijangkau, kama pernah memacik, kama pernah menapuak, pernah dikaca.
Tanganku lah mengecek. Pernah ambil apa saja, ratu orang, mamaliang peti orang, mamaliang barang orang, ambil barang orang, nan pernah dipacik mengecek tangan. Kaki mengeceknya kamase pernah bayi. Pernah mencuek orang ngeceknya. Jam cuek-cuekan orang mengeceknya bisa. Kama pernah bayi, aja mandok-mandok lo bayi mengecek lidah tu kaki itu nanti. Ambo pernah bayi kasih dulu. Ya di dunia aku yang mandok-mandok bayi. Tapi nan kaki mengecek kemudian kamasenya pernah bayi. Nang kali pikir ndak memikir nak baca lidah mengecek, cara tangan mengecek, dah itu lo ke dipikir dah. Baru kecek kaki itu mengecek ya. Ndak itu ke dipikir dah. Itu nak kara jawab dah. Nak menyuruh ngecek sia. Allah bisa hanya mengecek. Kalau Allah menyuruh mengecek saja. Allah yang maha kuasa. Makhluk ndak ada bisa berkuasa. Aja dipikir lo aja no tangan tu mengecek nanti ndak itu lo ke dipikir nasib awak nak diagai kok yo mengecek tangan tu kemudian yo kaki bala kawak kira kemudian itu nampak tu baru waktu cara pikir balah nasi ambo nanti kau mengecek lah tangan kau aja kaki kau ya Allah ampunilah ambo ya Allah tutup ijalah dosa ambo sehingga ndak dibuka oleh Allah kasus tu. Kemudian ada lain, salah satunya dalam surat Yasin. Kita lihat. Ayat 65 halaman 444 sampai puluh ayat 65 surat Yasin. Al-yawma pada hari nakhtimu kami tutup. Nakhtimu itu khatam ditutup, kami tutup. Siapa menutup mulutnya? Allah surah tutup mulut. Ala afwahihim atas mulut-mulut mereka. Allah surah tutup mulutnya, terkunci mulut. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian memberi kesaksian kepada kami, berkata kepada kami, tukallim berkata. Ini menunjukkan benar-benar mengecek. Kalam itu kan berkata, kata-kata. Benar-benar berkata tangan-tangan mereka tu benar-benar berkata. Sabana mengecek. Bawa untuk mengecek menggantian mulut kan yang ditutup tadi. Mulut tu ditutup. Karena yang biasa mengecek mulut. Kini mulut tu ditutup. Tangan ni yang berkatanya bantu mulut mengecek tu lah. Sehingga dalam tafsir disebutkan kulit bentuk cabiaknya, mengeceknya bentuk mencong. Tangan diberi kekuasaan oleh Allah mengecek bentuk mulutnya. Bentuk ada lu mulut suka mengecek surang tangan tadi. Waktu kalib berkata. Berkata-kata tu kalim tu benar-benar berkata dia kepada kami. Ya.
Tangan tu benar-benar berkata. Kemudian wa tashhadu arjuluh, dan memberi kesaksian kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah mereka perbuat. Sadonya kah? Yo. Makanya wak minta ampun ke Allah tujuannya istighfar, minta ampun menutup. Karena salah kata istighfar itu ghafara, menutup. Minta wak ke Allah agar ditutup. Sehingga tangan tadi mengecek nan elok-elok seleh, nan buruk-buruk ditutup. Sehingga tangan tu nan keceknya melapornya nanti jadi saksinya nan elok-elok seleh. Kenapa? Yang buruk-buruk lah Allah tutup. Itu yang kami minta. Itu fungsi istighfar, menutupi dosa-dosa. Maka jangan lupa banyak-banyak istighfar. Karena semakin banyak istighfar, semakin banyak keburukan wak yang ditutup oleh Allah. Sehingga mengecek tangan, mengecek kaki nan elok-elok sekecek tangan di kaki itu nanti. Kita lihat surat selanjutnya. Surat Fussilat. Surah 41. Kalau di siko halaman 478 ayat 20. Sudah? Hatta sehingga idza ma ja'uha sehingga apabila mereka sampai ke neraka. Sampai ke neraka itu maksudnya alu masuk alai kadi masukan. Tapi lah tiba di lava doa-doaan jona narako. Tampaan narako ke. Syahida alaihim sam'ahum, maka memberi kesaksian atas mereka sam'ahum, pendengaran, talingo. Sanam pernah didanga dan didanga. Nam pernah wak danga jadi saksi. Talingo kah? Ambo pernah dangai ku, ambo pernah dangai ku, ambo pernah dangai ku, ambo pernah dangai ku, mengece salah talingo. Yang pernah didanganyo jadi saksi talingo. Makanya seorang saksinya tidak boleh bohong, tidak boleh tambah, tidak boleh dikurang. Atalingo kau tidak kaya tambah, tidak kaya dikurang. Yang pernah didangannya itu yang keluar boleh. Kemudian wa absaruhum, dan penglihatan. Senam pernah wak caliak matu kah? Mengeceknya anam pernah wak caliak. Kini HP kah? HP ku kalau lah suram bisa sak mencari apa saja yang ketuju. Dari nan elok, nan naga elok sampai nan paling elok. Dari nan buruak, agak buruak, josawana buruak. Tak tahu ke orang lain saja. Tahu orang pilih aja.
Tapi nan jaleh kalau ada perasaan ndak tahu orang dah. Orang ndak tahu. Tapi mato tu nanti mengecek di akhirat. Anam pernah wak calik di siko. Apa yang pernah wak calik di siko mengeceknya biswa. Mato. Nanti salah satu saksi ada akhirat lah. Benda dunia kah. Termasuklah HP ko pun datang mengecek nan wak pernah wak calik siko. HP ko ngecek nanti. Tapi nak bahas kini kan tak benda lah dah. Penglihatan. Diri wak dulu. Diri wak ko kan mengecek pendengaran, penglihatan. Oh, orang bisa dikecuah di dunia. Bisa dikecuah. Di dunia. Tapi di akhirat Allah datangkan mata itu jadi saksi. Penglihatan. Absar itu penglihatan. Anam pernah dicaliak, dilaporkannya balik ke Allah. Wajuluduhum, kulit. Bacalah anam kulit. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mana kulit mengecek. Sabutlah. Kulit. Pernah kacau orang ke ngecek. Pernah kena cubik ngecek. Pernah kena pilih pusatnya ngecek dan pusat. Ambon dan sekolah pernah disebutkan dalam hadis itu bentuk mulutnya mengecek. Bentuk balahnya bentuk mulut akhirat. Di ambo disiko dulu sekian kali kena picik. Sana picik. Sana aja. Sampai biru. Pungguang ko pernah kena lakak. Mengecek lu pungguang kena lakak. Pernah kena tendang. Bahkan paha, kaki, batih. Seluruh nanado kulit juga mengecek. Kalau lah mau itu kemana lari lah? Anggaplah yang tidak diterima saksi yang lain. Tapi nan tangan, nan kaki, nan kulit, nan mata, nan telinga lah mengeceknya. Jadi dah lah mengecek luar pernah dikeceknya. Bisa je milah lah? Tak bisa. Tak bisa wak milah lah. Lah cuy itu saksi. Tak bisa milah. Ketika penglihatan, pendengaran, kulit menjadi saksi, maka di ayat selanjutnya saya lihat di ayat 21. Wa qalu disawalah. Dan manusia itu berkata lijuludihim kepada kulit mereka. Lima syahidtum alaina. Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Bahasa awaknya, kalau baca tafsirnya ada hadis penjelasnya itu dalam hadis Bukhari disebutkan. Ketika manusia itu berkata, saya tidak menerima selain saksi kecuali dari diri saya sendiri. Jadi dikunci mulutnya, mengeceklah matanya, telinganya, pendengar dan seluruh yang ada di tubuhnya, tangannya, kakinya dan kulit-kulitnya. Maka setelah selesai memberi saksi sadonya, barulah mengecek balik. Dibuka, tutup mulutnya tadi. Mulutnya ditutup, dibuka balik. Aku je berusaha untuk membela kalian. Kecek manusia tu. Kalian tak akan naik azab. Tapi kalian sendiri nak mencari tuan. Kalian sendiri nak membukaan. Nyo kan takut masuk neraka. Takut masuk neraka tu untuk menyelamatkan tangan gua, banyak sampai mana. Ba menyelamatkan main kepala gua, mata gua, telinga gua, jangan sampai masuk neraka. Menyelamatkan badan, menyelamatkan kaki, jangan sampai masuk neraka.
Kini itu lo nama guys tahu perangai selama ko. Tu gara-gara kita masuk jadinya, ya, tu kecilnya. Gara-gara kalian bukan masuk jadinya. Maka kalian magis tahu. Maka dijawablah oleh anggota tubuh tadi. Qalu, anggota tubuhnya banyak, macam-macam. Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Nah, membuat kami bisa mengecek ko, artinya nama nyuruh kami mengecek ko siapa? Allah. Dan kami kalaulah Allah nan menyuruh, tidak bisa kami menentang lidah. Ya Allah nama nyuruh, tentu nan bisa baruto ko lidah. Kalau yang lain tak bisa baruto lidah. Dia akan berkata sesuai apa yang Allah perintahkan. Kalau makanya orang ngecek lidah hendak bertulang, bisa diputar-putar kecek. Bahkan salah satu tanda akhir zaman apa? Nabi SAW bersabda dalam hadis Ahmad, salah satu tanda akhir zaman itu akan banyak muncul ruwaibidah. Maka bertanyalah sahabat pun tidak tahu dah itu ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Masuk yang mana kalau orang mengecek jujur dianggapnya penduto. Jujurnya ngecek dituduh orang penduto. Kalau muah baruto, kau nan bisa dianggap jujur. Orang yang amanah akan dianggap sebagai pengkhianat. Kalau jujur-jujur karajo sesuai aturan karajo sesuai menurut Allah dan Rasul, aku pengkhianat, pecat. Tapi le amuah berkhianat, diangkat. Akan datang tu masa, dan itu tanda Nabi salah satu tanda akhir zaman. Yang jujur dianggap penduto, dan penduto dianggap orang aku yang bisa dianggap jujur. Orang yang amanah dianggap pengkhianat, dan amuah berkhianat itu yang dianggap diagih amanah. Tapi itu lidah hendak bertulang. Tapi kalaulah di akhirat akan berkatalah seluruhnya, seluruh anggota tubuhku akan mengeceknya nanti. Tapi nang akan mengecek itu apa? Nyo mengecekan sesuai je perintah Allah dan tidak akan berdusta. Siapa tu? Ya nak awak kini kau dia cari lah orang, cari siapa? Diri awak kau ngeceknya seseorang dan di badan awak. Kau mengeceknya. Kau tak ada ubik kecuali banyak-banyak istighfar. Istighfar tu menutupi keburukan. Semakin banyak istighfar, semakin banyak keburukan Allah tutup. Sehingga walaupun mengecek kulit tu, mengecek mata tu, mengecek telinga tu, nan disampaikannya nan elok-elok saja. Karena nan buruk-buruklah Allah tutup. Salah satu bentuk istighfar ya dengan zikir astaghfirullah wa atubu. Salah satu bentuk. Salah satu bentuk istighfar salat berjamaah. Bagaimana menurut kalian, kata Nabi? Ada orang dari pulang ke rumahnya, melewati 5 sungai. Sungainya airnya jernih, airnya dalam. Airnya jernih, lubuknya dalam. Jernih. Mandinya di sungai satu. Dewa sungai mandi lo lah, sungai ketiga mandi lo lah. Sampai di rumah 5 kali mandinya. Kira-kira ada je daki di badannya. Ajak sahabat, malu ada oleh ya Rasulullah. Kini apa? Kama kau menjalang ke rumah 5 kali mandi jalan lo.
Kira lejo daki badan tahu. Ndak ada ledo. Salah satu bentuk istighfar. Ndak ada dosanya ledo. Makanya rajin-rajin saya salat ke masjid. Rajin-rajin saya salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu itulah penghapus dosa-dosa. Salah satu istighfar lain bentuk istighfar hadir pengajian. Orang yang hadir dalam majelis ilmu, dalam pengajian, Allah ampuni dosanya. Bahkan Allah umumkan dalam ringkasan hadisnya itu, di akhir majelis Allah umumkan kepada para malaikat. Allah umumkan kepada para malaikat. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, saksikanlah orang yang hadir dalam majelis itu, aku telah ampuni dosa mereka sebelum mereka berdiri dari tempat duduknya. Kata gak baru Allah ampuni dosa. Istighfar, salat berjamaah, ke masjid, kemudian hadir pengajian, kolah nama apa-apa dosa. Kalau indah amuah doh, tentu jona buruk-buruk tu mengecek badan aku nanti dalam buruk-buruk akar jawa. Jadi harapan wak kini dengan hadir wak pengajian Allah ampuni dosa. Dengan salat berjamaah ke masjid Allah ampuni dosa. Setiap langkah wak Allah ampuni dosa ke masjid. Dengan istighfar Allah ampuni dosa wak. Harapan wak apa? Nan elok-elok seb dalam diri wak kau mengecek nanti. Catatan wak itu belum nan buruk-buruk lah Allah tutui. Tinggal catatan nan elok-elok saja. Anda ingin wak mana itu? Kau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kira-kira salah satu saksi nanti pada hari kiamat, yaitu anggota tubuh manusia. Jadilah 2 saksi. Pertama apa? Kitab catatan. Yang kedua tubuh manusia itu sendiri, dia sendiri jadi saksi. Kini itulah Bapak Ibu, terlebih dan lah masalah leh. Ada leh. Kaji lebih. Barih nak dole. Orang kiri tanah leh. Apa kakak? Di surah Pak Haji Kasir ngaji melanjutnya. Jam berapa kau tulis? Awak nyangko 7:30 lewat 10 tadi. Hah? Tambahlah sekecil. Yang sekecil. Kita buka surah Al-Kahfi. Ayat 49. Ini mengenai kitab, cuma cari di ayat bawahnya, ayat 49 halaman 299. Kita baca terjemah dulu. 49. Dan diletakkanlah kitab catatan aman. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celakanya kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati itu ayatnya adalah wa wajadu ma'amilu hadira. Dan mereka dapati semua yang telah mereka kerjakan hadira. Arti hadira, hadir. Apa? Hadir. Mereka dapati apa yang pernah mereka kerjakan hadira, hadir. Fauzan, hadir.
Kalau lawannya apa? Ghaib. Apa arti hadir? Hah? Hah? Tarasolai ya. Atas sabuin enggak. Hadir tu nyatu, adu, nyata dan ada. Kalau enggak ada, enggak nyatu, enggak ada tu namanya gaib. Gaib. Ada. Nyata dan ada. Kalau TV itu enggak hadir namanya. Kalau TV itu ada tapi nyata tapi tidak ada. Lihat tu nampak tapi tidak ada. Jangan terkecuali aja TV. Bali itu TV 80 in kan kadang ada orang rancak dalam. Abang kaja lo, bapa lu lo, pun sakit kepala sudah tu. Yo kan kacau ndak orang pun entah palu ada. Gambarnya yang lain orang rancak. Cuma dia bakaja tu berdangkang kan yang tu. Sakit kepala sudah tu. Nyon hadir tu nyata dan ada. Li nyata tapi nyata cuma ndak ada. Amal wak tadi, catatan amal wak tadi. Jadi dianggap catatan amal tu hanya dalam bentuk tulisan. Kecil ulama. Tak tulis, bantu awak menulis. Jangan dianggap itu. Tapi dia hadir, adu, wujud dan wak kerajuan tu. Nampak balik. Kalau bisa dikecian minimalnya bentuk video lah. Minimalnya. Tapi videonya tidak video satu dimensi, 3D, 3 dimensi. Videonya tu 3 dimensi. Nampak sadanya, bisa diputar-putar 360 derajat. Para teknologi Allah kira-kira. Jadi bukan saja tertulis, tetapi memang hadir dan nyata. Dan wak kerajuan Salamuko tampak balik dengan nyata dan bukan dalam bentuk video ditonton mereka, tidak. Kau tidak ada, cuma apa tadi? Nyata tapi tidak ada. Ini nyata ada. Bahawa bentuknya dia sabar caranya tu. Di akhirat kita cakap. Nyo ado nyatu lo. Nyata adanya. Dia bukan tertulis. Bukan sekedar tertulis tapi memang nyatanya dalam kehidupan. Nampak balik. Kalau bahasa awaknya diklik tak catatan tu. Tekan tek keluarnya dia. Nampak langsung. Ditekan filenya silahnya kan. Kalau bahasa kininya filenya. Ku tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian mengago. Tek keluarnya gambar balik. Jadi nyatanya balik. Nampak balik, tidak tertulis saja. Ada videonya. Video 3D. 3 dimensi. Itu canggihnya nanti Allah menampakkan kerajaan sehingga tidak bisa manusia mengelak. Itu tu kok tambah bareh katanya. Dah itu dah lebih bareh. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.